Contohnya ini. Gimana, Pak? Ini kuda ini. Iya. Ini bikinan tahun 95. Ya tahun 90-nya sampai sekarang ini masih kuat begini. Tapi ini sudah tua, tidak dipakai, sudah tinggal untuk caranya dimuseumkan lah. Inggih, Pak. Nah ini untuk hiasan di rumah. Iya, assalamualaikum Kang Mas Mbak Yu. Ketemu lagi di channel Walet Rider. Alhamdulillah Kang Mas Mbak Yu, hari ini bisa ketemu lagi ya. Nah, kali ini Kang Mas Mbak Yu, aku sudah bersama Bapak Watino. Ya, beliau ini, ya Kang Mas Mbak Yu kalau udah nonton video-video sebelumnya, beliau adalah pengrajin kuda lumping, ada pecut kuda lumping juga. Dan beliau adalah termasuknya sesepuh ya Pak? Sesepuh kuda lumping di Kebumen. Dan beliau alhamdulillah sudah sering ke Taman Mini Indonesia nih Pak ya. Nah, nanti linknya ada tuh di bawah kalau Kang Mas Bayu nggak percaya. Nah, hari ini Kang Mas Bayu, aku bersama Pak Watino mau bahas tentang gimana sih caranya biar kuda lumping atau kalau di Kebumen itu nyebutnya eblek bisa awet. Nah, jadi kalau Kang Mas Bayu nanti order ke Walet Rider, jangan lupa tuh follow Instagramnya Walet Rider, terus order di situ. Ya, nanti kalau Kang Mas Bayu order dan biar awet, tahan lama, nah ini cara-caranya, oke? Tapi sebelum masuk ke materinya nih Kang Mas Bayu, jangan lupa di subscribe dulu. Di subscribe ya, tombolnya di sebelah mana ya? Tombolnya di sebelah sini kayaknya, di bawah itu tombol subscribe, diklik dulu. Kalau udah diklik, loncengnya juga dinyalain biar nanti kalau Walet Rider upload video baru, Kang Mas Bayu dapat notifikasinya dan tombol jempolnya jangan lupa. Oke, langsung aja ke materinya nih Kang Mas Bayu. Oke Pak, hari ini kita mau bahas tentang kuda lumping Pak. Iya. Nah, ini biar Kang Mas Bayu subscriber Walet Rider tahu nih Pak, gimana sih Pak caranya untuk kuda lumping itu agar awet, jadi tahan lama gitu Pak. Yang pertama gimana Pak? Yang pertama itu cari bambu yang sudah setengah tua lah, setengah tua dikeringkan dulu, setengah kering lah. Harus setengah kering itu harus lalu dibikin begini, irat-iratan yang begini. Di apa namanya ya? Diirat lah. Diirat. Jadi di apa namanya? Dibelah tipis-tipis Kang Mas Bayu. Setelah itu sudah jadi kayak begini. Kayak begini ini adalah harusnya dijemur dulu sebentar. Ya dijemur sebentar, nanti terus dimasukkan, kalau ada oven ya oven, kalau nggak ada oven ya pakai kompor apa pakai apa itu harus di garangan gini. Sebentar aja. Biar apa namanya? Jangan ada asap yang masuk ke bambu ini. Nah setelah itu nanti kalau sudah kering itu harus cari minyak melamin. Minyak melamin ke Mas Bayu. Dicairkan, nanti cair lalu digosokkan kayak gini. Dilapisi nih Pak. Iya, dilapisi kalau sudah, tapi jangan terlalu tebal, harus cuman biar jangan apa namanya, jangan terlalu ketebalan itu melaminnya lah. Setelah itu dijemur. Nah, setelah dijemur ini baru dibikin anyaman secara bikin kuda lumpingnya itu. Ya, sesudah itu jadi. Ini wengkunya juga begitu. Wengkunya harus diirat nanti kalau sudah jadi iratan kayak itu pengku itu, yang ini pengku itu apa Pak? Ya ini kapetnya lah. Kapet yang buat ngapit anyamannya Kang Mas Bayu. Kalau udah dibikin kapet itu ya harus garang dulu. Kalau garang dulu ya harus dimenyakin dulu. Terus dimenyakin, kalau sudah kering baru dibikin gini lepetnya. Gitu. Lah kalau bikin ininya terlalu keras itu harus dipakai kompor apa atau apalah biar untuk belokan itunya. Dibengkok-bengkokkan itu ya Pak ya. Beloknya lah. Sesudah itu nanti kalau sudah, tapi ininya ikatnya talinya itu harus pakai tali tambang plastik, jangan pakai nilon ya, jangan pakai apa namanya tali ijuk. Iya, jangan tali ijuk, jangan tali, ya pokoknya selain tambang itu jangan dipakai. Pokoknya harus pakai tambang plastik nih Pak.
Karena itu awet tahan lama. Awet tahan lama. Nah sesudah itu lalu harus dibikin motif. Dibikin motif. Ya pokoknya caranya dicat belabaran dulu. Kalau udah dicat, nah itu nanti biar kering. Nah terus nanti kering, lalu dibikin ini caranya hiasan. Lah setelah itu sudah jadi hiasan, kalau sudah kering, ini harus bikin rambutnya dulu. Rambutnya dulu, digapet lah. Pokoknya kalau sudah dipasang, nah itu nanti tinggal bikin motif belakang. Iya. Itu bagusnya catnya pakai cat apa ya Pak? Kalau memang sering bagus, itu harus pakai Avian. Cat Avian Kang Mas Bayu. Jadi biar awet juga. Minyak terpenting tapi yang putih. Oh, untuk minyak campuran catnya itu ya Pak? Iya, jangan yang pakai kalengan jangan. Iya lah, setelah itu nanti yang untuk cuci sendiri, nyuci kuasnya itu harus pakai bensin. Pakai bensin ya Pak. Nah, setelah itu pakai bensin biar awet lagi nih. Nah, setelah sudah jadi kayak begini, ini harusnya jangan ditaruh di bawah, di meja apa atau di mana. Jangan. Penyimpanannya ya Pak ya? Iya, penyimpanan harus digantung. Biar jangan kenang dem lah. Contohnya ini. Gimana Pak? Ini kuda ini. Iya. Ini bikinan tahun 95. Ya tahun 95 sampai sekarang ini masih kuat begini. Tapi ini sudah tua, tidak dipakai, sudah tinggal untuk caranya dimuseumkan lah. Nggih Pak. Nah ini untuk hiasan di rumah. Kayak gitu, biar awet. Ini tahun 95 bikinnya Kang Mas Bayu. Ini tahun itu aku baru umur setahun. hampir sama. Berarti umurnya udah 26 tahun ini Kang Mas Bayu. Itu udah begitu caranya. Iya, jadi biar awet kayak gitu ya Pak. Tadi dari bahannya harus dikeringkan dulu dengan cara yang tadi itu, terus habis itu catnya juga harus pakai Avian, jangan pakai yang lain. Kalau pakai yang lain itu caranya ya keringnya terlalu lama. Iya. Dan caranya warnanya itu nggak cerah, nggak seperti itu. Oh, warnanya nggak cerah ya Pak ya? Iya. Seharusnya itu. Terus untuk penyimpanan tadi digantung saja ya Pak aja. Cuma kalau misal Kang Mas Bayu ini yang beli kuda lumping ya Pak, kok punya plastik, itu dimasukin plastik digantungkan nggak apa-apa ya Pak? Ya bisa tapi jangan terlalu lama di plastik, nanti ada uap masuk ke plastiknya itu kan ada airnya lah, itu airnya nempel kan nanti ya bisa masuk ke bambunya kan. Lama-lama kan ada kubang yang kecil-kecil itu masuk situ. Jadi apa namanya? Jadi kropos ya Pak? Kropos ya? Jadi mending nggak usah diplastikin, digantung saja ya Pak? Iya. Nah itu untuk cara dasarnya ya Pak. Nah ini kalau Kang Mas Bayu ini yang jadi subscriber atau yang jadi penonton kali ini, itu mereka itu pemain kuda lumping ini Pak. Kan buat main juga. Nah itu gimana caranya biar awet Pak? Apa mainnya harus yang santai saja, jangan gimana atau gimana? Oh iya, jangan cari kalau untuk main. Ini caranya harus tahu caranya memegang kudanya. Biar memegang kudanya dan selanjutnya itu bisa cara menarinya gimana, megangnya kuda itu gimana, biar kudanya itu hidup lah, jangan terlalu tegang. Kan ada orang kelompok anu kan caranya megangnya terlalu begini. Kalau kalau gerbang saya itu harus menghidupkan kudanya. Jadi pakai tali. Harus hidupin, caranya megang, talinya harus dihidupkan. Jadi orangnya tidak terlalu kaku gitu. Jadi yang hidup itu kudanya. Jadi intinya yang luas, yang santai, biar kuda lumpingnya itu awet juga ya Pak. Iya, awet juga tuh ya, caranya hidup lah. Iya. Terus ketika apa namanya mendem atau janturan pas kesurupan itu Pak, kadang kan pakai kuda lumping juga itu Pak. Itu bagusnya sebenarnya kuda lumping itu dipakai pas mendem itu atau pas dadi, atau
pas dia lagi nanti ambil aja kuda lumpingnya? Jangan, nanti caranya enggak ada reaksi cara kudanya itu mainnya gimana itu kan nggak tahu kalau caranya sudah menjadi ini baru dikasih itu model apa itu caranya gitu ya Pak ya. Iya, jadi kalau memang sudah tahu caranya dari dulunya itu memang dari Sunan Kalijogo itu selalu mengajarkan gitu caranya hidup, caranya gimana kayak gitu. Oh gitu. Iya. Jadi yang si penonton itu tidak terlalu apa namanya? Bosen. Iya, tak terlalu bosen lah. Iya. Jadi bisa tahu itu kudanya caranya kok hidup. Padahal itu kudanya kuda cuman bambu, tapi kan caranya hidup. Nah itu caranya memegangnya itu harus di hidupan. Umpamanya sedang memacak gulu itu ya harus yang hidup ininya kuda sama lehernya ya Pak. Iya, jadi semua hidup. Iya. Jadi nggak terlalu bosan. Kan ada orang yang biasanya kan kalau sudah jadi pakai kuda cara pacak gulu nggak jadi, cara mengangkat kakinya yang nggak jadi, itu nggak terlalu. Tapi untuk kuda lumpingnya sendiri ya Pak, kuda lumping kalau sudah dari pembuatan itu udah benar, insya Allah walaupun sering buat dadi atau buat kesurupan di kuda lumping, insya Allah awet ya Pak ya. Awet gitu. Yang penting kalau udah dipakai kehujanan, kalau hujan itu harus dirisikin dulu. Kalau nyimpennya harus dilap dulu, ya dilap lalu digantung dulu, nanti digaruk terus. Itu digantung aja apa sekalian di kipas angin nih Pak? Enggak. Biar cepet Enggak pakai kipas angin, cuman nanti kalau udah dirisikin sandalkan kayak gini aja, nanti kan lama-lama kan kering. Kering sendiri ya Pak ya? Kering sendiri. Gitu. Jadi kalau misal hujan-hujanan posisi pas pertunjukan itu caranya kayak itu tadi Kak Mas Bayu. Oke, terus apa lagi ya? Nah ini kan caranya biar kalau awet, biar kalau memang kehujanan, tapi kan ini kayak gininya kan udah terlalu terlapis-lapis. Jadi kalau kena hujan ini nggak basah, jadi airnya licin. Oh iya, kan ada lapisan catnya itu ya Pak ya. Licin. Jadi nggak meresap ke bambunya, jadi awetnya gitu. Iya. Ya contohnya seperti itu yang udah lama itu kan yang begitu. Itu udah lama sekali. Iya. Itu dari tahun 95 ya Pak. Iya. Tapi kan sekarang saya bikin kayak gitu kan saya terlalu mahal. Iya. Caranya motifnya bikinnya gitu lama. Nah ini untuk bambu ya Pak. Pemilihan bambu untuk bikin kuda lumping itu bagusnya bambu yang gimana sih Pak? Ya, apa bambu dari pegunungan apa ya dari memang kalau memang yang bagus itu kalau ada bambu dari yang pegunungan yang pokoknya yang dasarnya dari batu-batu itu biasanya itu awet daripada yang di tepi-tepi sungai itu terlalu kropos, nggak kenceng. Caranya ini irat-irat garis-garisnya enggak rapat. Jadi kalau dari pegunungan kalau dibikin kayak ginian, ini udah kayak dimenyak ini udah. Jadi sudah halus semua, lain daripada yang di tepi sungai itu. Di tepi sungai di daratan. Kan biasanya belinya kan seperti kayu gabes lah. Jadi kalau diirat itu enggak jadi semua. Iya. Kalau satu bilah ini kalau memang dari desa atau gimana ini irat nggak nyampe banyak. Kalau dari gunungan ini satu gunungan bisa nyampe 10. Cuman kalau di desa kan satu belah ini biasanya cuma 4 atau 5. Jadi gampang putus ya, gampang sobek ya Pak ya. Jadi kalau dibikin halus nggak bisa. Berarti lain daripada bambu yang dari gunung. Iya. Jadi kalau dari gunung itu lebih bagus kan Mas Bayu. Nah ini kuda lumping bikinan Pak Watino di sini ya Kak Mas Bayu itu semuanya dari pegunungan gitu Pak ya. Pegunungan asli Kebumen Kak Mas Bayu. Jadi ya Kak Mas Bayu kalau tertarik ini banyak banget. Ini tinggal finishing nanti ya Pak. Iya.
bisa order di sini tiap hari bikin dari kuda lumping, ada pecel juga. Nah, kesimpulannya nih Kak Mas Bayu, hari ini kita belajar tentang gimana caranya awet kuda lumping itu. Dan ada kalimat penting dari saya dan Pak Watino ini Pak, pesan-pesan buat generasi muda sekarang Pak, untuk masalah kesenian terutama kuda lumping Pak. Iya, kalau memang ada membutuhkan yang lain, ini ada cara membuat apa aksesoris ini sumping, atau di sini atau sabuk, terusan ini apa namanya makuta, ini ya bisa ada di sini. Bisa ada di sini ya, Pak ya? Bisa. Tapi harus pesen dulu karena ini bahannya biasanya kan carinya susah, itunya yang seperti itu apa namanya? Seperti emas lah cara anunya itu. Oh iya, warnanya emas. Warnanya gitu ya, emas Pak, itu ya? kan biasanya susah. Iya. Kalau itu bisa pesan juga di sini Kang Mas Bayu. Ya bisa. Iya. Nah ini pesan-pesan Pak, pesan-pesan buat Kang Mas Bayu nih, nasihat buat generasi muda sekarang untuk masalah kesenian terutama kuda lumping Pak. Gimana Pak? Ya caranya ya pokoknya ya harus tekun dan bisa merawat ya supaya apa kuda-kudanya itu harus awet, itu jangan terlalu pemborosan dengan mainin kudanya. Ya pokoknya yang penting ini cara memakainya dan makainya itu harus sportif, jangan terlalu gusak-gusak, itu awet. Itu awet tetap ya. Iya. Oke Kang Mas Bayu, sampai sini dulu untuk tips cara gimana awet kuda lumping itu. Dan pesan saya dan dari Pak Watino juga, untuk generasi muda, marilah kita bangga dengan budaya kita sendiri, kembangkan, ikut nguri-nguri. Misal Kang Mas Bayu kok nggak bisa nari, bisa ikut meramaikan postingan di medsos, di YouTube. Ketika ada pergelaran kuda lumping, Kang Mas Bayu ikut foto, ikut video. Karena semakin ramai postingan budaya di medsos atau media sosial, semakin terkenal budaya kita dan Indonesia semakin mendunia. Begitu Kang Mas Bayu, begitu nggih Pak nggih? Iya. Nggih. Matur nuwun sangat yang sudah nonton sampai detik ini, dan yang sudah subscribe, yang belum subscribe ayo subscribe Kang Mas Bayu. Karena ke depan ini banyak banget konten-konten budaya yang kayak gini gitu. Dan konten pariwisata juga nanti, konten otomotif juga bakalan ada. Karena yaitu dari namanya saja Walet Rider. Gitu Kang Mas Bayu, matur nuwun sangat yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Dan salam Walet Rider. Matur nuwun sangat Pak Watino. Sama-sama.